Wah, kok hari ini kamu pengecut banget sih? Kenapa nggak berani melawan? Bener nggak tebakanku? Coba lihat ini apa? Ah? Biar aku yang berantem, biar kamu main-main aja. Lawan dong, lawan. Lawan. Aku emang gak bisa melawan. Aku cuma merayu Ouyang. Aku yang raja. Memang kenapa? Aku yang raja. Aku lagi sama dia. Ada masalah? Dasar jalang. Sudah kuduga. Kamu ngaku ya? Kamu merayu Ouyang. Pelacur jalang. Bocah bau. Dasar kamu bau. Bocah. Dasar kamu, Kakak Li. Kakak Li. Kamu ngapain sih? Kak, kamu datang pas banget. Si jalang ini ngaku dia merayu Ouyang. Dia bilang lagi dekat sama Ouyang. Diam. Pergi dari sini. Kak, kenapa kamu selalu bantu dia? Kamu lupa dia melempari aku anggur merah. Li Weiwei, udah cukup kamu bikin onar? Memalukan. Baju kotormu. Nanti biar mereka yang cuci. Tunggu sampai kotorannya hilang. Aku yang antarkan sendiri ke kamu. Meiya. Aku benar-benar minta maaf soal kejadian hari ini. Kami memanjakannya. Tunggu sampai kamu ada waktu. Pasti aku bawa Weiwei minta maaf langsung ke kamu. Oke? Aku nggak tahu kamu suka gaya yang kayak gimana. Ada beberapa baju buat kamu. Kamu pilih aja. Kalau nggak suka, bisa dikecilin. Nggak apa-apa. Aku tunggu di bawah buat kamu pilih. Jangan sungkan-sungkan. Urusin aja. Nona Lin, silakan pilih. Lama banget beli makanannya. Bikin aku kelaparan. Kamu ngapain di sini? Kok kantorku jadi kayak gini? Romantis, kan? Aku minta tolong resepsionis bantu atur makan siang romantis. Kamu kesini buat bawain aku makan? Ini beneran bisa diandalkan? Aku lapar banget. Makanan ini beli di mana? Kamu beli apa? Ini semua buatan Tante Wang sendiri. Tante Wang? Oke, Maksudmu Tante Wang? Bukannya dia udah lama resign? mereka nyariin rumahnya khusus buat kamu. Memaksa dia buat bikin ini. Semua makanan favorit kamu waktu kecil. Wangi masa kecil, kan? Beneran wangi kayak anak kecil. Hahaha. Mulai sekarang, aku bakal bawa makanan buat kamu setiap hari. Kamu mau makan apa? Bilang aja. Nanti aku kasih tahu Tante Wang. Biarkan dia yang masakin buat kamu. Iya, kamu belum tahu. Tadi di bawah, aku ketemu lagi sama pelacur jalang Lin Meiya itu. Dia bilang dia sekretaris kamu. Bahkan beli jajanan kaki 5. Cuma beberapa ribu rupiah, terus dibawa naik buat kamu makan. Cuma bakal nodain perut kamu aja. Kalau aku nggak kasih pelajaran dia. Dia pikir gampang yang ngebully. Dan aku tanya buat kamu. Dia ngaku sendiri. Dia sengaja ngegoda kamu. Jangan sampai kamu tertipu sama dia.
Terus orangnya? Masa iya dia beneran jadi sekretaris kamu? Kenapa nggak bisa dia jadi sekretaris aku? Aku suruh dia beli makanan di kaki lima. Dia belum balik juga. Kamu yang ngapa-ngapain dia? Hei, jangan telepon dia. Kakakku udah bawa dia pergi. Biarkan dia hilang buat selamanya. Dia nggak pantas jadi sekretarismu, sama sekali. Jangan cari masalah sendiri. Oh, gitu. Kamu udah makan belum? Ini dikirim khusus buat kamu. Mau coba berapa suap? Iya, aku cuma nggak bisa melawan. Aku yang merayu Ouyang. Aku yang rayu dia. Emang kenapa? Aku yang rayunya. Aku yang sama dia. Ada masalah? Lihat kan? Waktu itu ada yang rekam. Dan ini buktinya. Ngapain lihat-lihat aku? Dia ngaku dia yang rayu kamu? Aku nggak boleh ngajarin dia sopan santun? Pak Li, baju-baju yang Bapak transfer untuk Nona Lin, dia nggak pilih satu pun. Kenapa bisa gitu? Memangnya dia nggak suka? Dia malah beli sendiri di toko seberang. Oh, bagus. Olah, aku ngerti. Kalau gitu, Pak Li, aku pulang dulu ya. Halo, halo, Kalau sekarang ini diskon 50%, harganya berapa? 128.000. Aku ambil deh. Kamar pas di mana ya? Di sana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Om Liu. Sama-sama. Aku udah siapin baju-baju bagus sebanyak ini buat kamu. Gak satu pun kamu pilih. Malah keluar beli sendiri. Kenapa sih? Om Li, baju-baju itu mahal banget. Gak cocok juga sama aku. Aku gak enak nerimanya. Apalagi, kamu baru aja nyelamatin aku dari sana. Nyelamatin aku dari bahaya. Aku udah bersyukur banget. Minum jus. Makasih. Gak mau turun. Aku gak mau keluar. Kenapa kamu gak mau turun dari mobil? Jangan tarik-tarik aku. Aku gak mau minta maaf. Jangan harap. Hei, lepasin. Lepasin aku. Yang, lepasin. Lepasin aku. Aku gak akan minta maaf ke dia.
Terus Lin Meya itu lagi menjebak kamu. Kamu malah minta dia jadi sekretaris kamu. Apa kamu kesurupan sama dia? Lepasin. Lepasin kamu. Aku gak akan minta maaf ke dia. Lepasin aku, buka ikatannya. Lepas. Lepas. Lepasin. Minta maaf. Sekarang aku bukan sekretaris Lin Meya lagi. Dia adalah orangku. Kalau kau ganggu dia, berarti kau ganggu aku. Kamu minta maaf atau tidak? Kakak, kamu juga gak mau bantu aku ya? Lin Meya, gimana sih? Kemarin satu mulut, sekarang mulut lain. Kamu sendiri ngaku di depanku, kamu yang merayu Ouyang. Sekarang pakai baju apa ini? Aku lagi bantu kamu. Kamu malah gak tahu terima kasih. Vivi, kamu udah cukup bikin rusuh belum? Lihat, kamu jadi apa sekarang? Salah, tapi gak tahu nyesal. Malah sibuk nyalahin orang lain. Inikah didikan keluarga Li buat kamu? Inikah yang kamu pelajari waktu kuliah di luar negeri? Inikah etika yang seharusnya kamu punya? Om Li, wah. Jangan marah-marah gitu. Kenapa? Aku baik-baik aja. Di lobi hotel banyak yang lihat. Jangan dipaksa-paksa dia. Li Weiwei. Hari ini kamu harus minta maaf ke Lininya. Nanti jangan salahkan aku kalau aku tak anggap kamu lagi. Minta maaf? Minta maaf apaan? Aku gak seharusnya naromi sama pangsit udang di kepala kamu. Siapa itu? Li Meya? Baiklah, aku terima permintaan maafmu. Kamu baik-baik aja? Aku harus ngapain? Aku nggak baik-baik aja. Aku benar-benar minta maaf. Aku mewakili keluarga kami minta maaf ke kamu. Nah, biar tunjukin kesungguhan. Aku yang traktir Meya makan buat ganti rugi. Gimana kalau Ouyang yang nemenin? Maksud kamu Meya apa? Makasih. Dari masuk sampai sekarang gak ngomong sepatah kata pun. Aku ada urusan. Aku lagi di lobi perusahaan hari ini. Kamu tahu adegan antara Lin Meya sama Li Weiwei? Aku udah kasih tahu Ouyang. Suruh dia pecat Lin Mei yang sekarang juga. Cuma dia mau setuju apa enggak? Lin Meya diangkat Ouyang jadi sekretaris. Menurut kamu gimana? Menurut aku gimana? Aku udah lama nggak ada hubungan sama Lin Meya. Masa dia bisa masuk ke OUC? Masa Ouyang angkat dia jadi sekretaris? Aku nggak ada urusannya. Malah sekarang jadi heboh di mana-mana. Menurut aku, kita bisa lakuin yang sebaliknya. Awalnya, perusahaan itu nyampahin aku di depan Chuan Lin. Biar deket sama Ouyang. Dia malah nyerobot Ouyang sampai jadi sekretarisnya. Sekarang dia lagi di lobi. Di depan semua orang. Ngaku sendiri kalau dia yang nyerobot Ouyang. Masih sama Ouyang. Kamu pikir hal kayak gini bisa terjadi? Para pemegang saham mayoritas di Dewan Direksi masa depan. Atau bahkan pemegang saham minoritas. Masih yakin gak nyerahin OUC ke Ouyang? Ayahmu sekarang juga belum tentu tahu. Kalau dia tahu, reaksinya bakal gimana? Tapi bukan cuma itu aja. Sekarang gosip ini, kita juga bisa nambah bensin ke apinya. Serahkan tanggung jawab penting ke Ouyang di rapat berikutnya. Kasih dia rencana publisitas keseluruhan untuk paruh kedua grup. Itu nggak bakal jalan. Dia bakal ngancurin perusahaan. Dia nggak bisa balik ke perusahaan. Soalnya kamu masih di sini. Kamu nggak cuma nonton doang. Ouyang ngancurin OUC. Jadi kamu udah bikin rencana persiapan. Tinggal nunggu dia gagal aja. Kamu maju dan ambil alih. Jadi semuanya balik ke jalur.
Tapi dalam prosesnya, semua orang bakal lihat jelas. Ouyang cuma boneka gak guna. Gitu ya? Dia makin jauh dari kursi ketua. Makasih. Sama-sama. Ayo makan di tempat lain. Semuanya udah sana. Kenapa ganti? Aku udah pesan tempat restorannya dari jauh-jauh hari. Makanan mereka tuh asli banget. Aku tahu makanannya enak. Cuma hari ini aku pengen makan yang lain aja. Karakter kamu yang berubah-ubah itu, aku bisa terima. Tahu nggak? Kalau gitu aku mau pamit ke bos dulu. Kamu tunggu aku di sini, oke? Halo, Pak Li sudah datang. Wah bos Wang, maaf banget. Mungkin aku batalkan tempat yang kamu pesankan hari ini. Ada urusan dadakan. Sungguh maaf. Gak apa-apa kan? Hai, cuma urusan kecil kok. Cukup telepon saja, kasih tahu aku. Kenapa repot-repot datang sendiri? Hai, aku juga baru memutuskan tiba-tiba waktu sampai di bawah. Ya sudah pasti aku harus kasih tahu kamu. Kalau enggak, gimana kamu mau pesankan tempat bagus untuk lain kali? Jangan khawatir. Oke. Kamu kerja dulu, mampir ya. Kalau dulu. Dah ya. Makasih untuk hari ini. Hai urusan kecil. Tapi video kamu viral banget di kantor. Biasanya kan kamu jagoan? Kenapa hari ini digituin sama Li Weiwei? Kamu nggak melawan. Terus, di depan banyak karyawan. Kamu bilang apa? Kamu merayu aku. Masih sama aku. Maksud kamu apa? Sekarang, jangan salah paham. Tapi itu sama sekali nggak seperti itu. Itu yang terbaik. Aku kesel banget. Siomay sama mie. Melus-melus, malah masuk otak. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba ngomong kayak gitu. Haha. Ya ampun. Lihat aku. Oke. Jujur aja. Kenapa tiba-tiba ganti restoran? Ya, kan aku udah bilang. Aku nggak mau makan di sini. Edit. Ya udah, edit. Jangan gitu dong. Soalnya adikmu lagi makan di lantai atas kan? Hahaha. Aku ini demi kebaikanmu. Aku mikirin kamu. Kamu bilang adikmu sama tunanganmu lagi makan di dalam. Kita masuk berdua. Malu dong kalau ketemu. Iya kan? Kamu kan kakakku. Pinter banget sih mikirin aku. Terus aku harus bilang makasih dong? Sama-sama. Ya, syukurlah. Waktu naik aku nggak lihat adikmu.
Kalau enggak, aku jadi calon iparmu. Malu-maluin banget. Ayo, kita cari restoran lain. Udah, jangan nangis, lihat nih kamu merengek-rengek. Nangis terus enak ya? Oke, udah, jangan nangis lagi. Nanti abang kamu pulang, kita omongin dia. Ham. Kakek sama orang tua buru-buru suruh aku pulang. Ada apa sih? Bodoh amat sama dia. Kamu ke sana. Duduk di sana. Li Dong. Kamu kenapa sih? Dia kan adik kamu. Kok malah bantu orang luar ngebully adik sendiri? Sedari kecil, kita nggak pernah sentuh rambutnya sedikit pun. Itu Li Meiya berani-beraninya mukul dia. Dia itu sekretarisnya Ouyang. Besok kamu antar keluarga kita cari bapaknya. Kamu ikut, kita pergi bareng. Mending kita tanya dia, kenapa mukul orang? Aku yang pergi. Kakek sama orang tua gimana? Kita omongin baik-baik. Jangan khawatir. Nanti badan yang sakit. Nggak worth it. Vivi, udah jangan nangis. Udah selesai. Mulai hari ini, karena Wei Wei yang angkat bicara duluan. Maka sebagai abangnya, aku rasa sangat perlu di depan kakek. Sama muka ayah ibu. Bahasin hal ini. Vivi adalah keluarga kita. Anggota termuda di keluarga kita. Dan juga adik kandungku sendiri. Aku selalu sangat menyayanginya. Aku ingat waktu kecil, Vivi itu gadis yang sangat imut. Gadis yang sederhana dan baik hati. Makanya kakek nenek sangat menyayanginya. Memanjakan dia. Bahkan sampai memanjakannya. Aku nggak tahu kenapa. Setelah besar, Wei Wei tiba-tiba jadi arogan dan sewenang-wenang. Sok jago. Sekarang, mungkin kalian nggak tahu. Gimana sih sikap rumah kita di luar? Bisa dibilang nggak tahu malu sama tingginya langit. Jadi kakak, waktu dia kena masalah, waktu dia dipermalukan di luar, aku perlu banget buat mendidiknya. Kamu yang mendidiknya? Gimana tadi aku dengar Vivi bilang? Katanya Li Meiya ancam bilang, dia mau mendidik Wei Wei buat kita? Sebagai kakak dan adik, itu urusan keluarga sendiri. Kenapa malah di luar? Bersatu sama orang luar buat ngejahatin dia? Ya bener, apa dia berhak didik orang luar? Bener banget. Jangan sampai sikut keluar. Nah, kakek benar. Kakek sama orang tua, jangan khawatir. Belum selesai, kamu bilang. Sebenarnya, kejadian hari ini, keluarga kita cuma sedikit-sedikit ngasih nasi sama sayur. Semuanya jatuh ke Lin Meiya. Yang terakhir kali itu, Lin Meiya tuang sebotol penuh anggur merah ke aku. Kenapa kamu nggak bilang? Aku ada di situ waktu itu. Ngapain orang tuang sebotol penuh anggur merah? Jatuhin ke kamu. Kamu nggak tahu alasannya? Terakhir kali kamu menghina orang gimana sih? Kata-kata yang kamu pakai waktu Nina. Di depan kakek sama orang tua aku. Malu-maluin aja ngomong lagi. Vivi. Kamu kan udah dewasa. Udah gede. Harusnya tahu cara ngontrol omongan sama tingkah laku. Iya kan? Lin Meiya itu, cewek dari keluarga biasa. Iya, dia nggak punya uang sebanyak kamu. Tapi duit dia itu dari tangannya sendiri. Rajin. Dapetin satu-satu. Dia nggak ngutang ke siapa-siapa. Dia juga nggak butuh bantuan siapapun. Jadi waktu kamu ngina dia, aku minta kamu ngerti. Gimana sih caranya nulis kata hormat? Lihat dia tuh, lihat aja dia. Masih aja blind Lin Meiya itu. Padahal aku yang dikerjain. Lin Meiya itu sendiri ngaku. Dia emang godain Ouyang. Kalau dia nggak ada niat jahat. Ngapain? Aku lempar sayur ke dia diam aja? Aku lagi benerin kesalahan. Ya udah. Aku juga mikir gitu. Kamu emang nggak bakal nyerah sebelum lihat bukti. Ya udah, kita saudara nggak usah di depan kakek. Sama orang tua. Terus adu mulut. Udah gini aja.
Mama, Papa, Kakek, tolong ke studio video. Aku ada file video di tangan. Abis nonton. Jelas siapa yang benar siapa yang salah. Sama-sama. Aku datang. Materi video apa? Lihat ini apa? Bakso udang, biarkan kau berbuat semaumu. Lawan balik, lawan balik, lawan balik. Siapa nama kakek? Jangan cengengesan, duduk yang manis. Dong-dong ada benarnya. Mulai hari ini, tanggung jawab mendidik Weiwei. Aku serahkan padamu. Kalian berdua jangan ikut campur lagi. Biarkan saja, oke? Setiap hal kecil harus laporkan padaku segera. Aku paham, kakek, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Makan yang banyak. Halo, Siu. Halo, Meiya. Sudah istirahat? Belum tidur. Aku kangen kamu. Aku juga. Aku juga kangen kamu. Siu. Bagaimana kabarmu? Ayahmu setuju kamu tinggal di dalam negeri, kan? Belum sepenuhnya setuju. Tapi aku dapat pekerjaan baru. Sungguh? Itu bagus sekali. Jadi semuanya berjalan lancar? Iya. Jangan khawatir. Kapan kalian menikah? Halo? Halo, halo, Maya. Kok diam aja sih? Lah, kenapa kamu? Ada apa nih? Nggak ada-ada aja. Nggak, pasti ada sesuatu. Kamu yang cerita. Apa Chen Zhe nakal sama kamu? Siu. Chen, apa dia putus sama aku? Sebenarnya ada masalah apa sih? Kamu cerita dong, cepetan cerita. Gak apa-apa, kamu cerita aja. Jadi gimana ceritanya? Aku seharusnya nggak pernah ngizinin kamu pergi. Oke. Ceritanya panjang. Selalu di saat-saat kayak gini. Pikiran hujan itu kayak spons yang kuat. Dia bakal dengerin aku diam-diam. Dan nangkis air mataku. Dia selalu bisa hancurin kegelapanku dalam sekejap. Terus kasih aku obat penenang mental yang kuat. Tangan ini dipeluk erat. Diputer. Kayak pegang bola. Pak, kakek Wang udah siapin sarapan. Oke, kita makan abis latihan. Uncle Yu, coba permen ini. Om, kamu juga cobain dong. Oke.
Ternyata sinar matahari hangat Paris. Juga sampai menyentuhku lewat jaringan. Sampai aku tak sempat menghitung rintik hujan. Awan gelap pun diam-diam pergi. Siu bilang padaku, kesedihan dan rasa sakit itu pasti datang. Tapi jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Belajar minta maaf pada dirimu sendiri. Belajar bilang gak apa-apa pada dirimu sendiri. Oke, aku tiba-tiba mengerti. Jadi lebih tegas. Ketua Ouyang. Dia belum datang. Ikut aku. Duduklah. Kalau begitu aku langsung ke intinya. Nona Lin, aku harap kamu bisa mengundurkan diri secara sukarela. Pergi saja. Grup Ouyang tidak akan menuntut ganti rugi darimu. 2. Aku akan kasih gaji 15 bulan lagi. Kamu juga tak perlu khawatir soal arsip personal. Aku akan rekomendasikan kamu ke perusahaan yang setara. Ini tawaranku yang terbaik untukmu. Ketua. Aku rasa pasti Anda melihat atau mendengar sesuatu. Makanya ada kesalahpahaman antara aku dan Ouyang. Kami cuma hubungan kerja biasa. Tak ada yang lain. Anda tidak puas dengan syarat yang aku beri. Kalau karena kejadian di lobi kemarin, aku bisa jelasin. Semua yang aku ucapkan itu tidak benar. Itu dalam situasi yang sangat spesifik. Sebagai jalan terakhir. Pernyataan palsu itu berdampak buruk. Aku tidak pikir matang. Aku minta maaf. Kalau soal kemampuan kerja saya, Bapak bilang aja, saya siap mundur kapanpun. Saya nggak minta syarat apa-apa. Tapi sekarang cuma karena gosip doang. Bapak mau saya mengundurkan diri? Saya nggak terima. Saya paham kekhawatiran Bapak. Tapi saya mohon diberi kesempatan lagi. Bahkan kalau saya pergi sekarang, opini orang-orang tentang saya dan tentang Ouyang nggak akan berubah. Kenapa saya nggak boleh tetap di sini dan buktikan kalau saya bersih? Sebenarnya, menurut saya, Ouyang itu nggak seperti yang kelihatan di permukaan. Nggak cuma bodoh. Dia juga cukup punya kemampuan. Setelah saya buktikan kalau saya nggak bersalah, baru saya pergi juga nggak terlambat. Bagaimana menurut Bapak? Ketua. Bagaimana pendapat Bapak? Paruh pertama tahun ini, alokasi dana untuk media cetak, media online, media televisi, serta kegiatan offline. Udah lebih dari 65% dari anggaran tahunan kita. kita juga perlu kerjasama dengan beberapa Fashion Week untuk promosi. Dan beli space iklan di e-commerce besar. Silakan duduk. Aku interupsi. Semua kepala departemen hadir. Aku ada pengumuman penting. Mulai hari ini, dilarang keras bagi karyawan grup ini, baik di dalam perusahaan maupun di internet, untuk menyebarkan rumor tentang Pak Ouyang dan Lin Meya. Lin Meya adalah sekretaris Pak Ouyang. Titik. Begitu ketahuan, ada yang berani menggosipkan hubungan mereka tanpa dasar, langsung dipecat kapan saja. Siapapun orangnya. Cukup. Masuk.
Mengenai biaya aktual peluncuran produk baru ini, kita harus bertahan dalam 50% dari anggaran ini. Aku sudah lihat rencana publisitas keseluruhan saat ini. Kita perlu menyesuaikan lagi. Kita harus ingat, akurasi dari rencana sebelumnya langsung tercermin pada efek publisitas acara. Aku bisa menerima sukses atau gagal, tapi tidak akan pernah menerima yang biasa-biasa saja. Jadi, Ketua, rencana promosi keseluruhan grup untuk paruh kedua tahun ini, pelaksanaannya mau aku serahkan sepenuhnya kepada Pak Ouyang. Bagaimana pendapatmu? Tentu, tidak masalah. Pak Ou, mulai sekarang, Anda yang memimpin proyek ini. Aku akan minta dukungan penuh untuk pekerjaanmu. Kok bisa setuju gitu aja, sih? Udah paham situasinya, ya? Kamu cerita dulu ke bapakku apa yang dia bilang ke kamu. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Atau jangan-jangan kamu yang ngomong sesuatu ke bapakku? Maaf, aku udah taruhan nyawa buat kamu. Kok pagi ini? Dia tiba-tiba jadi di pihak kita. Apa kamu yang bela kita? Jadi kamu nggak ada urusan apa-apa sama dia? Enggak. Kenapa aku harus percaya sama kamu? Aku bisa jamin soal karakterku. Nona Lin, tolong kasih tahu aku. Di hatimu, Ouyang itu orang seperti apa? Waktu pertama ketemu Ouyang, aku pikir dia cuma cowok yang keluyuran kemana-mana. Parasit yang kebetulan lahir di keluarga kaya. Tapi aku dan Ouyang, salah ambilnya. Aku baru tahu, dia nggak keluyuran main-main. Dia kickbox. Kickbox. Iya. Tapi dia nggak pernah menang. Selalu babak belur dan bengkak. Di mana-mana. Dia nggak pernah balik. Cuma karena aku harus istirahat di luar negeri. Cedera belum sembuh. Pertandingan berikutnya udah mulai lagi. Dan mulai lagi dan lagi. Nggak capek-capeknya. Kotak Ouyang. Hampir semuanya berhubungan dengan pertarungan bebas. Cuma satu hal. Itu foto keluargamu, Ketua. Dia itu kickboxing, tahu. Itu bukti dia punya hati yang kuat. Keinginan buat membuktikan diri. Dia nggak mau bergantung sama siapa-siapa. Nggak mau dikira bocah. Tapi foto keluarga dia bawa kemana-mana. Itu artinya, dalam hatinya dia rindu sama kehangatan keluarga. Pokoknya, menurut gue Ouyang itu orang yang cerdas dan baik hati. Orang yang punya rasa keadilan. Gue percaya sama dia. Gue yakin dia bisa sukses besar. Pagi tadi Ketua Ouyang datang ke gue. Nyuruh gue mundur. Gue nggak setuju. Jadi gue bilang ke dia, kalau emang gue harus pergi, dari orang yang jelasin kesamaan antara kita berdua dulu. Baru gue pergi. Ya, gitu aja. Jujur deh. Apa bapak gue nawarin kamu syarat apa-apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi sejalan sama gue? Kamu juga peduli banget sama hidup gue. Emangnya kamu beneran mau berhenti kerja di sini? Pertama, kabur dengan malu. Bukan gaya Lin Meya. Kedua, buat buktiin kalau gue nggak bersalah. Kamu juga harus buktiin dulu kalau kamu nggak bersalah. Jadi sekarang kita berdua kayak belalang di tali yang sama. Harus berjuang bareng. Oke, kita langsung ke intinya. Ini target yang harus kita capai. Ini adalah kampanye promosi utama untuk paruh kedua tahun ini. 4 acara. 4 acara. Ouyang, dengan anggaran yang kita alokasikan saat ini, sama sekali nggak cukup. Bahkan nggak ada artinya. Waktu yang dibutuhkan untuk merombak total program ini. Kita butuh sekarang, tapi kita nggak punya uang. Waktu juga nggak punya. Lagi pula, semua orang bisa lihat. Adikmu sengaja nyusahin kamu. Kenapa kamu malah semangat? Malah mau nyelesain masalah ini.
Tentu saja aku tahu dia sengaja nyusahin aku. Jadi, aku harus lebih semangat lagi ngurusin ini. Kalau enggak, bukannya aku, Ouyang, yang jadi pengecut? Hei. Aku udah latihan bela diri campuran selama 5 tahun. Aku udah ikut banyak banget event, gede kecil. Gak takut sama omongan lo. 4 tahun pertama, aku gak pernah menang satu ronde pun. Aku terus kalah, terus kalah. Aku bosen banget kalah. Aku cuma bilang sama diri sendiri. Ouyang, jangan lanjutin. Kamu udahan aja olahraga ini. Kamu gak punya bakat. Kamu gak cocok. Gak bisa jadi orang biasa aja, ya? Tapi kemudian aku mikir. Kenapa? Kamu cuma hidup sekali. Kenapa? Hidupku harus ditentukan sama omongan kalian? Jadi aku berusaha lebih keras. Latihan keras. Riset teknologi. Kembangkan taktik. Itu saja. Akhirnya tahun ini aku lulus babak pertama. Sebenarnya aku tahu. Di mata banyak orang. Aku cuma benang yang didorong papaku ke depan panggung. Semua orang menunggu untuk melihat leluconku. Sebenarnya, sama saja seperti permainan. Sebenarnya, kalah itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah kamu bahkan tidak punya keberanian untuk kalah. Aku akhirnya bisa menerima. Aku meninggalkan identitas grup OC sebagai seorang pecundang. Tapi aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun menyebutku pengecut. Lagi pula, Ouyang bukan vegetarian. Aku bahkan belum ninju atau mendang. Apa yang membuatnya pikir aku akan kalah, ya kan? Hahaha. Sangat mirip. Awalnya, aku tidak terlalu berharap banyak. Tapi di antara para penculik yang menculik putrimu sebelumnya, dan salah satu dari kami tahu sedikit tentang apa yang terjadi. Jadi aku pergi ke alamat yang dia berikan. Aku mewawancarai beberapa kantor polisi setempat. Aku memang menemukannya. Informasi izin tinggal terdaftar 11 tahun di kota Shading. Mereka di mana sekarang? Ah, Tuan Lee. Bagaimana perasaanmu? Aku bisa mengerti. Tapi Cina begitu besar. Tidak mudah menemukan 1 atau 2 orang. Dari 11 tahun sampai sekarang, ibu dan anak itu dikatakan sudah pindah berkali-kali. Oh, baguslah. Kita tahu itu sekarang. Informasi KTP mereka lebih baik daripada cari jarum di tumpukan jerami. Jauh lebih kuat. Aduh, iya. Terima kasih banyak. Sama-sama, silakan. Hai. Kamu baik-baik aja? Aku minta maaf. Biar aku yang bawa. Oke. Xiaoya, ada apa? Pak, aku harus lembur malam ini. Nanti aku pulang telat. Baru datang ke kantor kok langsung lembur? Aku lagi pas-pasannya. Momen penting untuk riset pengembangan produk baru. Teman-teman di divisi riset pengembangan produk. Dari atasan sampai bawahan semua lembur. Aku kan masih baru masuk. Gak boleh sok-sokan. Ya sudah. Kalau gitu ingat makan malam ya. Tapi jangan sampai kerja keras bikin badan drop. Sama, sebelum pulang kerja telepon aku dulu. Aku jemput. Anak perempuan gimana pulang malam-malam? Gak aman. Ah, Pak. Enggak lah. Umurku berapa sih? Habis pulang kerja, aku panggil taksi online terus pulang. Praktis banget. Jangan khawatirin aku. Ya sudah, yang penting hati-hati. Kalau ada apa-apa telepon ya. Iya, Pak. Oke. Oh, apa lagi? Gak usah dibahas lagi. Aku harus masuk kerja dulu. Akhirnya ada kabar darimu.
lagi sama kamu. Ini semua salahku. Kalau bukan karena penyakit ibu, aku nggak bakal pinjam ke rentenir. Nggak bakal ada rumah yang nggak bisa pulang ke Thailand. Nggak bakal masuk penjara. Aku minta maaf. Kenapa hari ini jadi begini? Ibu yang ngejerat kamu. Ibu udah mati. Udahlah. Lihat tuh, lihat tuh, lihat tuh. Kamu harus bikin kita berdua nangis, baru kamu seneng ya. Aku kan baik-baik aja. 2 hari ini pas bangun. Cuma ngomongin 2 kalimat itu aja. Aku lihat kamu sekarang normal. Lebih serem daripada waktu kamu sakit. Jangan nangis. Nangis. Mending mati aja. Ibu, lihat. Lihat tuh, lihat. Kamu harus bikin kita berdua nangis, baru kamu seneng ya. Aku kan baik-baik aja. 2 hari ini pas bangun. Cuma ngomongin 2 kalimat itu aja. Aku lihat kamu sekarang normal. Lebih serem daripada waktu kamu sakit. Jangan nangis. Nangis itu jelek. Udah, jangan nangis. Aku nggak mau punya ibu yang jelek kayak gitu. Ayo. Makan yang baik-baik. Hei. Ibu, kamu sudah bangun. Siapa yang kamu panggil ibu? Ibuku bukan ibumu. Aku sudah terbiasa kan? Betul kan, Bu? Kenapa kamu nggak berhenti? Oke, berhenti manggil tante. Hei, Gimana kabar urusan keluarga? Berhenti, jangan tunjuk-tunjuk. aku udah beneran muak sama Thailand. Kalau di Cina lebih baik, ikut ibuku. Ayo pulang. Cepat pulang. Aku belum sempat kasih tahu kamu. Beberapa dari mereka itu ditangkap. Gimana mereka bisa ketangkep? Jadi aku dengar, mereka nemu cewek yang mirip banget sama kamu. Cewek itu yang ditangkap. Terus, ternyata dia anak ketua grup Ouyang. Ouyang diselamatin. Dia juga kerja sama-sama polisi buat tangkap mereka. Masih di penjara. Ada aja ya. Bisa ada orang yang mirip banget sama aku. Hei Su Zijie, Cepetan panggil dokter. Milikku udah nggak bisa jalan lagi. Nggak bisa lagi. Mama. Aku. Xiaoya. Maaf ya, Bu. Xiaoya. Maaf ya, Bu. Maaf ya, Bu. Xiaoya ada di sini. Xiaoya ada di sini. Kamu nggak kasihan sama Xiaoya? Kasihan sama aku nggak? Gimana kabarnya Mama? Xiaoya baik-baik saja. Aku bakal beresin kamu, ingat itu. Penawaran dari perusahaan pameran itu masih terlalu tinggi. Bilang ke mereka, harus turun 30% lagi. Tapi harga Pak Ou sudah sangat ketat. Pak Liu bilang dia nggak bisa negosiasi sama sekali. Kalau gitu, bilang aja mereka nggak usah kerja sama lagi. Tapi kamu harus halus. Dan kamu harus kasih isyarat ke mereka. OC punya banyak acara publikasi skala besar setiap tahun. Sama Pak Hiko, belum lagi promosi produk baru. Kalau mereka setuju dengan syarat kita, grup akan fokus 3 tahun ke depan. Untuk dikasih ke mereka. Pak Kuo, urusan kayak gini. Biasanya langsung dibicarain antara Pak Liu sama bos di sana. Kita di sini nggak bisa nyampein. Mau cari mereka di mana? Halo, Pak Liu, harga dari perusahaan pameran masih terlalu tinggi. Harus turun 30% lagi. Semua kampanye Eropa besar untuk 3 tahun ke depan. Bisa dikemas sebagai syarat untuk mereka. harga ini benar-benar yang terendah. Oke kalau begitu. Ganti saja penyedia pamerannya. Presiden Eropa bisa ganti penyedia pameran. Tapi itu juga berarti keempat venue yang sudah dijadwalkan saat ini akan diganti. Tidak bisa hanya mengganti penyelenggaranya saja. Pak Ou, Anda baru saja mengambil alih. Mungkin belum tahu situasinya. Sekarang hanya perlu menggunakan 4 venue ini. Anda harus melalui penyedia pameran ini.
Dan yang paling cocok saat ini adalah keempat ini. Kalau sama sekali tidak digunakan, maka akan merepotkan menghabiskan energi mencari venue lain. Menurut Anda, saya tidak butuh sekarang. Ya, lihat saja sekarang. Apakah mungkin menghemat uang di tempat lain? Harganya tidak ini. Di mana bisa menghemat uang? Pak Ou, jangan khawatir. Anda tidak bisa melakukannya dengan harga ini. Bagaimana kabar Ou yang belakangan ini? Dia memindahkan orang dari berbagai departemen ke sisinya. Bilang akan merencanakan ulang acara promosi. Tapi sejauh ini, belum ada kemajuan. Aku keluar dulu. Aku pergi. Aku duluan ya. Apa sikapmu ini? Oke. Lagi pula, Chen Ze kan manajer divisi penjualan. Kamu sebagai wakil presiden perusahaan. Gini sikapnya ke bawahan? Gimana mau bikin orang percaya ke depannya? Oke. Aku salah. Aku cuma mau tanya. Bisa nggak anggarannya ditambah? Nggak mungkin. Tapi tanpa anggaran, mana bisa jalan? Aku juga nggak bisa apa-apa. Tahun lalu anggarannya udah melampaui batas. Tahun ini ya segini aja. Aku nggak mungkin terus-terusan ambil anggaran tahun depan. Buat dipakai tahun ini. Kalau gitu, kenapa kasih aku pekerjaan ini? Aku juga nggak nyangka kamu yang ambil. Sial aja. Harusnya aku bisa liburan sama pacar. Sekarang malah dipindahin ke Tuan Xiao O. Tiap hari lembur. Yang penting, buat apa? Anggaran nggak bisa turun-turun juga. Biaya tempat, biaya personel, biaya baju aja udah yang termurah. Mau turun gimana lagi? Lagi pula, suruh kita ngurusin hal kayak gini. Kita cuma prajurit kecil, bisa apa? Paling cuma bisa mulai aja. Kuncinya semua tahapannya. Bukannya semuanya ditentukan sama bos-bos tiap departemen? Ngurung kita di sini buat apa? Masih ngeluh? Program perencanaanmu melebihi anggaran tahun ini. Buat apa semua orang jadi tegang begini? Apa maksudmu kami yang melampaui anggaran? Waktu kami melampaui anggaran dulu, aku juga udah diskusi sama keuanganmu. Departemen keuanganmu yang setujui. Sekarang kamu nggak tahu apa yang terjadi. Maksudmu apa? Anggaranmu tahun ini kan awalnya disetujui Departemen Keuangan. Terus kenapa pas sampai ke kami nggak disetujui? Kenapa malah sampai ke Tuan Xiaopu? Pakai anggaran yang dulu aja? Mau tanya kami juga gak tahu. Oke, untuk hari ini cukup dulu. Semuanya udah capek. Bisa. Lanjut besok lagi. Ming Ming. Kamu kan baru mulai. Mungkin belum tahu situasinya. Sekarang cuma perlu pakai 4 venue ini aja. Kamu harus lewat supplier ini. Harga yang dulu turunnya gini caranya. Aku gak mungkin terus-terusan ambil anggaran tahun depan. Terus dipakai buat kamu tahun ini. Kalau gitu, kenapa kerjaan ini dikasih ke aku? Aku juga gak nyangka kamu yang ambil.
Istirahat dulu. Ming Ming. Kapan waktu tersulit dalam hidupmu? Kenangan pertama hidupku ya di panti asuhan. Di lantai 2 panti asuhan, jendela kelima dari kiri. Soalnya jendela itu menghadap ke pintu gerbang panti. Waktu itu, setiap hari aku naikin kakiku, berbaring di depan jendela, meliatin ke arah pintu. Aku cuma berharap suatu hari ibuku bakal balik dan bawa aku keluar dari sana. Setiap hari aku menunggu. Pernah aku pikir, waktu itu bakal jadi masa tersulit dalam hidupku. Kemudian, ayah angkatku mengangkatku, membawaku keluar dari sana, memberiku sebuah rumah. Tapi aku lahir dengan kondisi jantung bawaan. Ayahku berusaha menyembuhkanku, menghabiskan semua uangnya, meminjam banyak utang luar negeri. Dia tidak bisa. Dia berhenti dari pekerjaannya di restoran, membuka warung makan ini. Setiap hari sebelum subuh, dia harus pergi untuk stok bahan. Tapi setiap kali aku membuka mataku, aku bisa melihat sarapan yang dia buatkan untukku di muka. Saat itu, aku baru saja pulang sekolah untuk melihatnya di warung makan, karena dia terlalu sibuk. Dalam ingatanku, pakaian ayahku selalu basah oleh keringat. Pergelangan tangannya setiap hari penuh plester luka bakar. Seseorang yang sama sekali tidak ada hubungan darah denganku, bersedia memberiku rumah, bersedia menjadi ayahku, sudah melakukan begitu banyak untukku. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantunya. Sama sekali tidak bisa berbagi beban. Rasa tidak berdaya itu, kupikir, hal yang paling sulit dalam hidupku. Aku pikir kamu akan bilang saat putus sama Chenze. Saat kamu jadi gelandangan di jalanan Prancis. Bukankah itu berat? Nggak sama sekali. Soalnya semua ini urusanku sendiri. Aku yang tanggung, ya selesai. Sejak umur 18. Saat aku bisa kerja part-time buat cari duit, buat bantu ayah. Udah nggak ada masa-masa yang lebih sulit di dunia ini. Sahabatku Siu bilang, seberat apapun masalahnya, jangan sampai kehilangan diri sendiri. Belajar minta maaf ke diri sendiri. Belajar ngomong ke diri sendiri. Gak apa-apa kok. Bagus banget kata-katanya. Kenapa si Xiao kita ini selalu ketemu momen tergelap dalam hidup? Jangan berhayal. Di kamus Ouyang gue, gak ada kata-kata kayak gitu. Nah gitu dong. Ini baru kamu. Gue suka kata-kata Meya tadi. Kebetulan gue ada waktu hari ini. Gimana kalau gue traktir kalian berdua makan enak?